Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Bapak semuanya. Apa kabarnya hari ini? Siapa yang tidak hadir hari ini? Alhamdulillah, karena semuanya sudah hadir ya. Jadi sebelum memulai pembelajaran, Bapak minta salah seorang dari kalian untuk memimpin doa. Siapa yang bisa bantu Bapak berdoa? Ya, anak Bapak Olivia, silakan. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Baik anak-anak Bapak semuanya, ya, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme di dalam diri kita, ya. Nah, sekarang Bapak minta semuanya untuk dapat berdiri, ya. Mari kita bersama-sama untuk menyanyikan lagu wajib nasional. Semuanya sudah hafal lagu Garuda Pancasila? Sudah. Ya, karena semuanya sudah hafal. Nah, ini Bapak ada musik, ya. Silakan kalian mengikuti sesuai dengan musiknya, ya. Terima kasih, silakan duduk kembali di kursinya masing-masing. Anak Bapak semuanya, sebelum kita melanjutkan materi pembelajaran hari ini, ya, Bapak ingin bertanya mengenai materi pada pertemuan kita yang lalu. Masih ada yang ingat pertemuan yang lalu kita belajar mengenai apa? Ya, apa? Ya? Iya, bagus. Apa saja? Iya, bagus anak Bapak Abel, ya. Jadi perkembangbiakan pada hewan itu dibagi menjadi 3, ya. Ada ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Siapa yang tahu apa ovipar itu? Ayo. Abel? Iya, bagus. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur. Contohnya apa saja? Ayo, siapa yang tahu? Ya? Ayam. Ayo. Kata. Bagus. Ayam. Itik. Bebek. Apa lagi? Burung. Itu adalah hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Lalu yang kedua tadi apa? Vivipar. Apa itu vivipar? Ya. Iya, perkembangbiakan hewan dengan cara beranak. Contohnya apa saja? Sapi, kambing, kucing, kerbau. Iya, bagus. Apa? Kuda. Ya. Nah, pasti masih ingat dengan ciri-cirinya, ya. Ya, bagaimana hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan bagaimana hewan yang berkembang biak dengan cara beranak. Lalu yang ketiga tadi adalah ovovivipar, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan beranak. Baik. Baik anak Bapak semuanya, hari ini ya kita akan melanjutkan materi pembelajaran kita, yaitu tema 2. Subtema 1 pembelajaran 3.
rekomendasi cara tumbuhan beradaptasi sesuai dengan habitatnya. Lalu yang kedua, ya, nanti kalian akan Bapak bagi menjadi 2 kelompok, ya. Silakan kalian berdiskusi, ya, bagaimana cara tumbuhan beradaptasi dengan lingkungan dan bagaimana cara tumbuhan melindungi diri, ya. Lalu yang ketiga, ya, nanti Bapak akan berikan sebuah teks bacaan. Silakan kalian baca dan setelah membaca, Bapak harapkan kalian mampu menemukan informasi penting dari apa? Dari teks bacaan yang kalian baca menggunakan aspek apa, siapa, di mana, kapan, bagaimana, dan mengapa. Ya. Nah, lalu yang keempat, setelah kalian menemukan informasi penting menggunakan ke-6 unsur itu tadi, ya, Bapak minta kalian mampu mengembangkan, ya, informasi penting yang sudah kalian buat pada peta pikiran, ya, menjadi sebuah karangan. Sampai sini paham? Paham. Itu adalah 4 tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Nah, baik anak-anak Bapak semuanya. Nah, terlihat gambarnya? Terlihat, ya. Nah, siapa yang tahu apa ini? Tumbuhan apa? Teratai. Teratai, ya, bagus. Siapa yang tahu? Teratai itu hidupnya di mana? Saya. Ya. Di dalam air. Di air, ya, bagus. Ada yang sudah pernah lihat bunga teratai? Ada. Ya, sudah pernah ada yang lihat, ya. Nah, lalu yang kedua, ya, ini tumbuhan apa? Paku. Tumbuhan paku. Ayo, di sini di sekitar lingkungan kita ini masih banyak tumbuhan paku. Atau dalam kehidupan sehari-hari kalian biasa menyebutnya apa? Tumbuhan pakis. Hidupnya di mana? Di kandang. Iya, bagus anak Bapak. Di tempat atau di daerah yang lembab, ya. Nah, lalu yang ketiga ini gambar apa? Pohon naga. Iya, pohon naga, bagus, ya. Kalau pohon naga kira-kira tempat hidupnya sama tidak dengan teratai dan tumbuhan paku tadi? Tidak. Di mana? Daerah yang kering. Iya, bagus, di daerah yang kering. Ya. Nah, jadi anak Bapak semuanya, dari ketiga gambar yang Bapak tunjukkan tadi, kira-kira tempat hidupnya sama atau berbeda? Berbeda. Berbeda-beda, ya. Nah, tempat hidup yang berbeda, ya, itu artinya apa? Tumbuhan itu beradaptasi sesuai dengan habitatnya, ya. Masih ada yang ingat apa itu yang dimaksud dengan habitat? Ayo, ada yang ingat? Habitat, apa itu habitat? Habitat apa? Tempat hidup hewan. Tempat hidup? Tempat hidup hewan. Yang lain? Tumbuhan. Tempat hidup tumbuhan. Kalau Bapak gabung boleh tidak? Boleh. Boleh. Berarti habitat itu adalah tempat hidup makhluk hidup. Makhluk hidup itu kan banyak, bukan hanya hewan, bukan hanya tumbuhan, tapi juga ada manusia. Ada tumbuhan yang hidup di daerah berair, ada yang hidup di daerah yang berlembab, ada juga yang hidup di daerah yang gersang. Ya, seperti beberapa contoh yang Bapak tunjukkan tadi, ya. Baik. Anak-anak Bapak semua, sekarang Bapak mau tanya, apa sih yang dimaksud dengan adaptasi itu? Ya. Kalau kalian sudah tahu habitat, sekarang Bapak mau tanya, apa yang dimaksud dengan adaptasi itu? Ya, siapa yang bisa? Ayo, ada? Ingin tahu? Ingin tahu atau tidak? Ingin tahu. Ya, baik. Kalau
ingin tahu, Bapak akan jelaskan sekilas ya mengenai apa yang dimaksud dengan adaptasi. Ya, jadi adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Contohnya apa? Contohnya yang pertama tadi teratai, ya kan? Teratai hidupnya di mana? Di air. Maka terlihat ya dari tanaman teratai, ciri khususnya apa yang dimiliki oleh teratai? Memiliki daun yang lebar dan tipis. Ya, apa ciri-cirinya? Memiliki daun yang lebar dan tipis. Fungsinya apa? Siapa yang tahu? Ayo. Ada yang tahu apa fungsinya? Ya. Untuk mengapung. Bagus. Ada yang lain? Ayo. Ada yang sependapat dengan jawaban teman kalian Olivia? Ayo, selain itu mengapung apa? Baik, ya, Bapak perbaiki ya. Nah, jadi fungsi dari tumbuh daun teratai itu tadi yang lebar dan tipis, fungsinya adalah untuk mempercepat penguapan dan melakukan proses fotosintesis. Kenapa harus cepat menguap? Karena tanaman teratai itu hidupnya di air. Ya, nah ini yang dimaksud dengan adaptasi itu. Nah, tujuan dari adaptasi itu sendiri apa? Ya, ayo, ada yang tahu tujuan dari adaptasi? Kan ada yang hidup di air, ya, ada hidup yang di daerah yang lembab, ada juga hidup yang di daerah yang tandus atau gersang. Ya, untuk bertahan hidup. Bagus, anak Bapak Olivia. Selain itu apa? Tujuannya? Bagus, untuk melindungi diri dari siapa? Dari serangan musuh atau pemangsa. Ya, setelah itu untuk apa lagi? Untuk mencari makanan. Ya, itulah tujuan dari adaptasi. Ya, baik anak-anak Bapak semuanya. Ya, berdasarkan habitatnya, ya, tumbuhan itu dibedakan menjadi 3. Ya, jadi Bapak minta kalian perhatikan ketika Bapak menyampaikan materi pembelajaran supaya ketika Bapak tanya nanti, ya, apa yang sudah menjadi tujuan pembelajaran hari ini semuanya dapat tercapai. Ya, nah berdasarkan habitatnya, ya, dapat dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah hidrofit. Yang kedua adalah higrofit. Dan yang ketiga xerofit. Nah, ya. Sekarang Bapak tanya, apakah kalian sudah melihat video pembelajaran yang sebelumnya sudah Bapak bagikan ke WA orang tuanya? Sudah. Ya, mungkin yang orang tuanya tidak memiliki HP Android, mungkin sudah sempat untuk melihat ke temannya ya. Nah, jadi nih, ya, jadi Bapak jabarkan dulu ya sebelum nanti kalian berdiskusi, ya. Berdasarkan habitatnya tumbuhan itu dibedakan menjadi 3, yaitu hidrofit, higrofit, dan xerofit. Ya, sesuai dengan kata kuncinya hidro, higro, dan xero. Ya, hidro ini artinya air, ya kan? Nah, ini sedikit air. Kalau sedikit air artinya apa? Lembab, ya kan? Ini artinya kering. Kalau artinya kering itu berarti tandus atau gersang. Oke, sekarang ya Bapak akan kembali memutar video pembelajaran. Ya, mungkin ada di antara teman kalian mungkin orang tuanya yang tidak memiliki HP
Android, ya. Mungkin sebelum kalian berdiskusi, ya, jadi Bapak akan putarkan video pembelajaran supaya apa? Supaya kalian dapat mengingat kembali apa materi-materi yang sudah Bapak sampaikan dan dapat menambah wawasan, menambah ilmu pengetahuan dari video pembelajaran yang akan Bapak putar. Ya, jadi Bapak minta silakan kalian perhatikan dengan baik, ya. Supaya apa? Supaya saat berdiskusi nanti kalian bisa, ya, menjawab semua apa yang didiskusikan dan kalian juga bisa dengan mudah menerima atau mencapai tujuan pembelajaran hari ini. Paham semua anak Bapak? Paham. Ya, oke. Silakan diperhatikan tayangan video pembelajarannya. Sebelum lanjut, cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Anak-anak yang hebat, cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan akan dibagi menjadi 3. Diperhatikan ya. Pertama, penyesuaian terhadap kondisi lingkungan. Kedua, penyesuaian tumbuhan untuk melindungi diri dari musuh. Dan yang ketiga, penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Kita akan bahas lebih lanjut pada bagian pertama, penyesuaian tumbuhan terhadap kondisi lingkungan. Setiap tumbuhan memiliki ciri-ciri yang berbeda. Ada tumbuhan yang memiliki ciri khusus pada tubuhnya, seperti batang berputih, daun yang lebar, atau akar yang muncul ke permukaan tanah. Perbedaan ciri setiap tumbuhan merupakan salah satu bentuk penyesuaian diri atau adaptasi. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Adaptasi dilakukan tumbuhan agar tetap bertahan hidup. Lingkungan tempat tumbuhan hidup disebut habitat. Habitat jenis tumbuhan yang satu dengan yang lainnya pasti berbeda-beda. Berikut contoh adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya. Perhatikan ya. Pertama, adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air disebut xerophyte. Contoh tumbuhan xerophyte yaitu pohon kurma, lidah buaya, cocor bebek, dan kaktus. Tumbuhan kaktus menyesuaikan diri dengan memiliki batang tebal dan berisi banyak cadangan air. Akar yang sangat panjang untuk mencari sumber air. Daun termodifikasi menjadi duri untuk mengurangi penguapan. Dan batang berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. Kedua, adaptasi tumbuhan di lingkungan berkadar garam tinggi. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan dengan kadar garam tinggi disebut halofit. Contoh lingkungan dengan kadar garam tinggi yaitu laut, muara sungai, dan pantai. Keadaan di tempat itu biasanya berlumpur dan berpasir serta sangat sedikit mengandung oksigen. Contoh tumbuhan yang hidup di lingkungan berkadar garam tinggi yaitu bakau. Beberapa jenis tumbuhan bakau memiliki akar napas yang tumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen. Ada juga tumbuhan bakau yang memiliki akar panjang untuk menolong tumbuhan di tanah yang berkumpul dan menahan terjangan ombak. Selain itu, daunnya kaku dan tebal dengan permukaan licin berfungsi untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Bagian bawah daun bakau memiliki kelenjar untuk mengeluarkan kelebihan garam. Ya, perhatikan ya, tahu. Ketiga, adaptasi tumbuhan di lingkungan air. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan air disebut hidrofit. Contoh tumbuhan hidrofit adalah teratai dan eceng gondok. Adaptasi tumbuhan tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, teratai memiliki daun yang lebar untuk mempercepat penguapan. Daun yang lebar juga berfungsi agar dapat mengapung di permukaan air. Daunnya berlapis lilin untuk mencegah daun membusuk karena selalu terkena air. Kedua, eceng gondok memiliki pangkal tangkai daun berongga
yang berfungsi untuk membantu mengapung di permukaan air. Akarnya lebat untuk menjaga keseimbangan tumbuhan agar tidak terbalik. 4. Adaptasi tumbuhan di lingkungan lembab. Tumbuhan yang dapat hidup Jadi hidrofil ya. disebut hidrofil. Contoh tumbuhan hidrofil adalah begonia dan tumbuhan paku. Oleh karena hidup di tempat lembab, penguapan terjadi dengan lambat. Air dikeluarkan melalui struktur khusus pada daun yang disebut stomata air atau hidratoda. 5. Adaptasi tumbuhan di lingkungan miskin nitrogen. Tumbuhan ini biasanya melakukan penyesuaian diri dengan memerangkap serangga kemudian berenang sebagai sumber nitrogen. Contohnya adalah kantong semar dan Venus. Selanjutnya, penyesuaian tumbuhan untuk melindungi diri dari musuh. Tumbuhan juga melakukan adaptasi untuk melindungi diri dari musuhnya. Berikut beberapa cara tumbuhan untuk melindungi diri. Pertama, bunga mawar Kan aku melindungi diri dari musuh ya. dan pohon salak. Melindungi diri menggunakan batang berduri. Duri-duri tersebut dapat melukai hewan atau manusia yang menyentuhnya. Putri malu juga akan menakutkan daunnya jika disentuh. Tujuannya untuk melindungi diri dari hewan pemakan tumbuhan yang ingin memakan. Kedua, durian melindungi diri menggunakan kulit buah yang berduri. Adanya duri yang tajam pada kulit buah akan melindungi biji di dalam buah. Pohon durian tetap dapat berkembang biak karena biji tidak terganggu oleh hewan-hewan yang hendak memakan buahnya. Ketiga, pohon karet, nangka, sukun, luwik, sawo, mangga, dan pepaya melindungi diri menggunakan getah. Getah ini dapat melekat pada tubuh hewan yang akan mengganggunya. Bagian tubuh hewan yang terkena getah akan rusak. Selain itu, hewan tersebut akan sulit bergerak. Kelima, tanaman teh, belimbing, dan pohon asam melindungi diri menggunakan cairan yang mempunyai rasa tertentu. Buah belimbing yang masih muda atau belum matang berasa aspat. Asam mempunyai rasa masam. Adanya rasa tersebut menyebabkan hewan tidak mau memakan buahnya. Keenam, tomat, cabai, dan rempah-rempah melindungi diri menggunakan minyak berbau tidak sedap. Bau tidak sedap itu menyebabkan hewan segan mendekat atau memakan buahnya. Selanjutnya, penyesuaian tumbuhan untuk berkembang biak. Selain untuk bertahan hidup, beberapa tumbuhan juga melakukan adaptasi untuk membantu perkembangbiakan atau reproduksi. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bunga rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga. Biasanya lalat, serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukannya. Kedua, tumbuhan seperti mawar, melati, dan anggrek memiliki mahkota bunga yang berwarna mencolok dan kelenjar mekar untuk menarik perhatian serangga yang dapat membantu penyerbukannya. Ketiga, bunga dandelion. Bunga ini memiliki cara yang unik dalam penyebaran benihnya. Benih yang sekaligus bunganya memiliki struktur tambahan seperti serabut halus yang membantunya agar mudah terbawa angin. Jika benih tersebut jatuh di tempat yang sesuai, benih itu akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Anak, demikian tadi kita telah belajar cara tumbuhan menyesuaikan diri terhadap lingkungan. 3. Bagaimana dengan video pembelajaran tadi? Semuanya bisa dipahami? Bisa. Nah, ya. Nah, sudah cukup jelas dengan video pembelajaran tadi? Sudah. Baik anak-anak Bapak semuanya, setelah Bapak menyampaikan materi pembelajaran dan setelah kalian melihat tayangan video pembelajaran, sekarang
Ini Arik dengan Abel kelompok 1, Olivia dan Akila kelompok 2 ya. Nah, jadi Bapak minta Abel dan Akila boleh kursinya dipindah ya di samping meja temannya ya, supaya lebih mudah diskusi. Nah, ini ada LKPD ya. Jadi Bapak minta setelah ini silakan kalian berdiskusi mengenai cara tumbuhan menyesuaikan diri dan bagaimana cara tumbuhan melindungi diri. Ya, Bapak yakin ya, setelah kalian belajar di rumah melalui link yang sudah Bapak bagikan, setelah Bapak menyampaikan materi dan setelah kalian juga melihat tayangan video tadi, Bapak yakin kalian bisa ya mengidentifikasi ya, berdiskusi menemukan cara tumbuhan menyesuaikan diri dan bagaimana cara tumbuhan melindungi diri ya. Nah, di LKPD ini nanti silakan kalian tulis, di sini sudah ada kolomnya ya, sudah ada tabelnya, silakan diskusikan dalam kelompok ya, dan hasilnya nanti ingat setelah berdiskusi Bapak minta setiap kelompok mempresentasikan atau menyampaikan hasil diskusinya di depan. Paham semuanya? Paham. Baik, kalau sudah paham, LKPD-nya silakan dilihat, dikerjakan, silakan didiskusikan bersama teman kelompoknya. Baik, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, Bapak minta silakan sudah bisa dimulai untuk melakukan diskusi di kelompoknya masing-masing. Silakan, Bapak kasih waktu maksimal 10 atau 15 menit ya. Silakan. Silakan berdiskusi dengan kelompoknya. Ya. Ingat ya, dalam berdiskusi semuanya Bapak nilai dalam lembar observasi ya. Bagaimana kegiatan kalian dalam kelompok akan Bapak nilai ya. Jadi Bapak minta sungguh-sungguh dalam berdiskusi ya. Baik, silakan dikerjakan. Ingat tulisannya tetap rapi ya, tulisannya rapi ya. Kalau sudah memperhatikan video pembelajaran dan materi yang Bapak sampaikan, pasti yakin, pasti paham. Boleh juga pembagian tugas, yang satu mana yang melindungi diri, yang mana yang menyesuaikan diri, seperti itu boleh ya, supaya lebih cepat siapnya. Kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan sama Bapak ya. Apa yang kurang dipahami boleh silakan bertanya ya.
kerjasama ya, silakan diskusi ya. Ingat setiap apa kegiatan yang kalian lakukan dalam kelompok langsung Bapak nilai dalam lembar observasi ya. Jadi silakan aktif dalam kelompoknya masing-masing ya. Berdiskusi ya, jangan kerja masing-masing biar lebih cepat penyelesaiannya ya. Sudah siap semuanya? Sudah, Pak. Sudah, baik ya. Jika hasil diskusinya sudah siap seperti yang Bapak sampaikan tadi ya. Jadi sekarang Bapak minta dari masing-masing kelompok silakan kalian membacakan atau mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya di depan. Ya, paham? Nah, oke. Dari kelompok satu dulu ya. Dari kelompok satu Bapak minta Abel dan Arif ya, silakan maju ke depan, silakan dibacakan hasil diskusi kelompoknya ya. Bapak minta kelompok 2 Olivia dan Akila diperhatikan ya. Mana tahu nanti ketika mereka membacakan hasil diskusinya ada kesalahan ya, silakan dicatat dan disampaikan ya. Oke, untuk kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim 1 akan menyampaikan diskusi yang kami telah buat. Ya. Pohon jati akan menunjukkan daunnya Dibaca dulu nak. Dibaca dulu cara ya biar temannya tahu. cara tumbuhan menyesuaikan diri. Pohon jati akan menggugurkan daunnya pada saat kemarau. Kaktus memiliki daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. Pohon bakau mampu menyerap Perhatikan ya. garam dan mengeluarkannya melalui batang. Bambu batangnya memiliki bulu halus yang gatal. Eceng gondok memiliki batang yang menggembung untuk mengapung di air. Pohon kemarau daun yang luncang mampu mengurangi penguapan. Ya, dilancarkan lagi membacanya ya, adik ya. Selanjutnya, siapa yang baca? Abel. Oh, boleh, dibagi 2 berarti ya. Oke, silakan Abel, agak keras biar temannya bisa mendengar dengan jelas ya. Cara tumbuhan melindungi diri. Mawar, bunganya berduri. Bambu, bulu halus yang gatal jika ada makhluk hidup yang akan menyerangnya. Nangka, letak pada buahnya. Kelapa memiliki cangkang yang keras. Bunga rangkai mengeluarkan aroma yang busuk. Singkong karet, racun yang ada pada tubuhnya. Sudah? Ya, itu hasil diskusi dari kelompok 1. Ya, mungkin dari kelompok 2 ada yang mau ditanyakan atau menemukan sesuatu dari hasil diskusi kelompok 1, silakan. Ada? Ya, anak kami Olivia? Bambu, Pak. Bambu pada cara tumbuhan menyesuaikan diri. iya, cara tumbuhan menyesuaikan diri. Coba yang bambu dibacakan lagi. Batangnya memiliki bulu halus yang gatal. Batangnya memiliki bulu yang halus dan gatal ya. Itu pada cara tumbuhan menyesuaikan diri. Letak kesalahannya di mana? Kan menurut kelompok 2 itu salah. Jadi seharusnya Salahnya di cara tumbuhan menyesuaikan diri. Yang benarnya cara tumbuhan melindungi diri. itu melindungi diri. Jadi bulu halus yang gatal ya pada pohon bambu itu yang benar menyesuaikan diri atau untuk melindungi diri? Melindungi diri. Untuk melindungi. diri. Sedangkan hasil diskusi kelompok 1 Batangnya memiliki bulu halus yang gatal. ini pada tabel cara tumbuhan menyesuaikan diri. Iya, bagus ya. Berarti kelompok 2
dibuka berarti harus ditutup. Ya. Demikian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, walaupun kita hanya bertiga, kita kasih slot kemenangan untuk teman-teman dari kelompok 1 ya. Sudah berani menyampaikan hasil diskusinya ya, dengan tanggung jawab mengakui jika itu ada kesalahan ya. Nah, sekarang selanjutnya dari kelompok 2 ya. Dari kelompok 2, Bapak minta silakan maju ke depan ya. Abel, Ari ya, silakan diperhatikan ya, presentasi dari kelompok 2 ya. Nanti sama juga, jika menemukan kesalahan dari kelompok 1 ya, silakan langsung disampaikan ya. Boleh? Kelompok 2 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Ya. Cara tumbuhan menyesuaikan diri. Pohon rambutan menggugurkan daunnya saat kemarau. Pohon salak batang berduri. Kaktus memiliki akar yang panjang. Eceng gondok ujung batangnya mengelembung untuk mengapung di air. Teratai memiliki daun yang lebar dan tipis untuk mempercepat penguapan. Kaktus memiliki daun berbentuk duri untuk mengurangi penguapan. Cempeda buah cara. Itu untuk apa? Cara tumbuhan melindungi diri. Ya. Cempeda buahnya bergetah. Refleksia mengeluarkan aroma yang busuk. Bambu memiliki bulu halus dan datar. Putri madu mengatukan daunnya saat disentuh. Kelapa memiliki tempurung yang keras. Mawar batangnya berduri. Ya. Sudah? Nah, itu hasil diskusi dari kelompok 2. Ya, dari kelompok 1 ada menemukan kesalahan atau semua sudah benar sesuai? Ada, Abel? Pada pohon salak. Pohon salak mana? Berarti coba dibacakan. Cara tumbuhan menyesuaikan diri. Pohon salak batang berduri. Batangnya berduri. Kesalahannya di mana, Abel? Kesalahannya Di situ menyesuaikan diri, salak, ya, batangnya berduri. Nah, ya. Letak kesalahannya di mana? cara tumbuhan menyesuaikan diri. Yang sebenarnya Hah? cara tumbuhan melindungi diri. Iya, bagus. Ya, berarti kelompok 1 juga cukup jeli, tapi tidak karena balas dendam ya, karena tadi ada kesalahan ya. Iya, ya. Boleh. Ada lagi atau hanya satu saja? Satu saja. Ya, baik. Nanti akan Bapak jelaskan lagi ya. Oke, boleh. Diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua, ya. Baik, terima kasih untuk anak-anak Bapak semua. Ya, kalian sudah berani, ya, sudah bertanggung jawab, ya. Apa yang sudah kalian diskusikan, kalian sudah berani menyampaikan, ya, walaupun tadi ada dari kelompok 1 maupun kelompok 2 sama-sama menemukan kesalahan, ya. Baik. Nah, dari hasil diskusi yang telah kalian lakukan itu tadi, ya, di sini Bapak ada melihat beberapa cara tumbuhan menyesuaikan diri, ya. Mungkin dari kelompok 1 tadi seperti teratai, ya. Teratai tadi sudah Bapak coba jelaskan. Nah, ini pohon rambutan. Pohon rambutan, cara tumbuhan menyesuaikan diri yaitu menggugurkan daun saat kemarau. Apakah hanya terjadi pada pohon rambutan saja? Tidak, ya. Tetapi contoh lain apa selain pohon rambutan? Ayo, yang menggugurkan daunnya atau meranggas, ya. Ketapang, ya. Ya, kalau kita lihat apa? Pohon jati, ya, bagus. Ya, pada saat musim kemarau dia akan menggugurkan
daunnya. Ya, fungsinya apa? Mengapa pohon jati itu menggugurkan daunnya? Siapa yang tahu? Abel? Ayo. Siapa yang tahu? Untuk mengurangi penularan. Ya. Nah, baik. Nah, ini hasil diskusinya nanti akan Bapak nilai, dan bahkan apa yang sudah kalian presentasikan tadi sudah Bapak nilai melalui lembar observasi, ya. Baik anak-anak semua, ya. Apakah sekarang masih semangat untuk melanjutkan pembelajaran? Masih, ya. Kalau masih semangat, Bapak minta ditutup dulu lembar LKPD-nya, ya, supaya apa? Kita fokus dengan penyampaian materi Bapak selanjutnya, ya. Bisa dipahami? Bisa, ya, oke. Baik, karena anak-anak Bapak semua masih semangat untuk belajar, coba Bapak mau mengetes suaranya. Karena kata kalian masih semangat, Bapak mau menguji sampai mana semangatnya. Coba semangat pagi. Iya, bagus. Nah, sekarang Bapak minta silakan kembali lagi ke mejanya masing-masing. Ya, anak Bapak Abel dan Kaila, silakan kembali ke mejanya masing-masing, ya. Dibawa LKPD-nya, ya. LKPD-nya dibawa, nanti akan kita lanjutkan untuk pengisian LKPD selanjutnya. Baik anak-anak Bapak semua, coba diperhatikan, ya, pada gambar yang ada di layar laptop Bapak. Ini kira-kira ini buah apa? Buah naga. Coba sekarang, ya. Siapa yang menyukai buah naga? Iya, rata-rata di antara kalian pasti menyukai buah naga. Ya. Pernah membeli buah naga? Pernah. Ya. Pernah minum jus buah naganya? Ya. Setelah ini, ya, Bapak akan memberikan kalian sebuah teks, ya, sebuah teks bacaan. Nanti silakan kalian baca, dan Bapak minta kalian mampu menemukan informasi penting dari teks bacaan yang kalian baca menggunakan unsur. Nah, ini 6 unsurnya, ya. Apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, bagaimana. Ya, bagus, ya. Nah, kalian menemukan informasi penting dari teks yang kalian baca nanti menggunakan ke-6 unsur ini, ya, yang biasa disebutnya 5W1H, ya. Tapi kita bahasa Indonesiakan saja, yaitu apa, siapa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Sekarang coba dari gambar buah naga ini, ya, siapa yang bisa membuat pertanyaan dari ke-6 unsur itu? Ayo. Ya, Abel. Di mana pohon buah naga ditanam? Iya, di mana pohon naga ditanam? Bagaimana cara beradaptasi tumbuhan naga? Iya, bagus. Mengapa buah naga berwarna merah? Mengapa buah naga berwarna merah? Bagus. Bagaimana cara menanam buah naga? Iya, bagaimana cara menanam buah naga? Ayo, ada lagi? Ayo, siapa dulu? Nah, Abel. Kapan buah naga tumbuh? Kapan buah naga tumbuh? Mengapa semua orang menyukai buah naga? Mengapa semua menyukai buah naga? Siapa yang menanam buah naga? Siapa yang menanam buah naga? Mengapa buah naga berduri? Mengapa buah naga berduri? Baik, ya. Jadi itulah penggunaan 6 unsur itu. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk menemukan informasi penting. Ya. Nah, apakah di dalam teks itu terdapat pertanyaan-pertanyaan yang seperti yang kalian kemukakan tadi? Tentu tidak. Tetapi ketika apa yang ditanya
semua jawabannya berada di dalam teks. Ya. Nah, bagaimana cara menentukan atau bagaimana cara menemukan informasi penting itu? Yang pertama, ya, kamu baca teks dengan teliti. Baca semuanya dari awal hingga akhir. Ya. Lalu bagaimana setelah dibaca? Ya, kamu buat peta pikiran menggunakan keenam unsur itu tadi. Ya, seperti yang kalian terapkan pada buah naga ini tadi. Seperti itu. Bisa? Nah, untuk menambah lagi pengetahuan kalian mengenai bagaimana menentukan informasi penting, ya. Di sini Bapak ada sebuah video pembelajaran, ya, yang mana pada video pembelajaran ini membahas tentang bagaimana kalian menentukan informasi penting. Ya, setelah menentukan informasi penting ini, ya, kalian Bapak akan mintakan kepada kalian untuk maju ke depan satu persatu membaca sebuah teks. Ya, nah setelah membaca sebuah teks, baru kalian nanti menerapkan apa informasi penting yang kalian dapat tadi ke dalam LKPD. Paham sampai sini? Paham. Ya, sekarang coba diperhatikan video pembelajaran, ya, mengenai informasi penting. Ya. Selamat berjumpa kembali. Hari ini kita lanjutkan pelajaran tema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia tentang bagaimana cara menentukan informasi penting dari suatu teks bacaan. Diperhatikan hal-hal yang penting boleh kalian catat, ya. Biasanya setiap teks bacaan selalu mengandung informasi penting. Untuk dapat menemukan informasi penting dari suatu teks bacaan, maka kita harus membuat beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan teks tersebut. Perhatikan ya. Ada 7 kata tanya yang sering digunakan untuk membuat kalimat tanya, yaitu apa, siapa, kapan, di mana, berapa, bagaimana, dan mengapa. Mari kita lihat kegunaan masing-masing kata tanya tersebut. Yang pertama, kata tanya apa. Kata tanya apa berfungsi untuk menanyakan makna, arti, atau menanyakan sesuatu. Contoh, apa yang dimaksud dengan kalimat tanya? Kata kedua, apa makanan kesukaan adik? Kata tanya kedua adalah siapa. Kata siapa berfungsi untuk menanyakan orang atau pelaku. Contoh, siapa nama Presiden Indonesia yang pertama? Contoh yang kedua, siapa yang menandatangani teks proklamasi? Kata tanya yang ketiga adalah kapan. Kata kapan berfungsi untuk menanyakan waktu. Contoh, kapan Indonesia merdeka? Contoh yang kedua, kapan kita akan masuk ke sekolah kembali? Kata tanya yang keempat adalah di mana. Kata di mana berfungsi untuk menanyakan tempat atau letak. Contoh, di mana teks proklamasi dirumuskan? Contoh kedua, di mana mereka berada? Kata tanya yang kelima adalah mengapa. Kata mengapa berfungsi untuk menanyakan alasan atau sebab. Contoh, mengapa mereka tidak sekolah? Contoh kedua, mengapa siswa harus rajin belajar? Kata tanya yang keenam adalah bagaimana. Kata bagaimana berfungsi untuk menanyakan cara atau proses. Contoh, bagaimana cara membuat sebuah puisi? Contoh kedua, bagaimana proses terjadinya hujan? Kata tanya yang ketujuh adalah berapa. Kata berapa berfungsi untuk menanyakan banyak atau jumlah. Contoh, berapa meter tinggi tiang bendera itu?
pasti informasi penting itu pasti ada dalam sebuah teks bacaan. Nah, sekarang Bapak minta satu persatu dari kalian untuk maju ke depan ya, untuk membaca teks bacaan pada layar laptop Bapak. Yuk, dimulai dari siapa dulu? Oleh, boleh? Yang lain tetap diperhatikan, didengar ya, apa yang dibacakan dengan temannya supaya apa? Informasi penting apa yang ada dalam teks ini nanti bisa kalian catat. Ya, silakan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting bagi bangsa Indonesia. Sejak teks proklamasi kemerdekaan penting bagi dibacakan, rakyat Indonesia memiliki negara merdeka, berdaulat dan bermartabat. Tonggak sejarah tersebut tidak akan terjadi apabila tidak ada anak bangsa yang berani memproklamirkan kemerdekaan. Mereka adalah pejuang bangsa yang tidak boleh dilupakan. Berikut adalah para pejuang bangsa yang telah berjasa terhadap kemerdekaan negara Indonesia. Ya, diperhatikan ya. Insinyur Soekarno merupakan salah satu orang yang berjasa dalam mendirikan negara Republik Indonesia sebagai negara yang berdaulat. Bung Karno lahir di Blitar, Jawa Timur 6 Juni 1901 dan meninggal di Jakarta 21 Juni 1970. Bung Karno menyusun konsep teks proklamasi di rumah Laksmana Tadasi Maida bersama Bung Hatta dan Ahmad Subarjo. Bersama ia kemudian menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Hatta. Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia di kediamannya di Jalan Pengangsaan Timur 56 Jakarta. Ya, oke, lanjut yang lain. Terima kasih, silakan duduk. Ya, boleh. Akila dilanjutkan dari Dr. Andes Muhammad Hatta. Ya, Dr. Andes Muhammad Hatta. Dr. Andes Muhammad Hatta atau Bung Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatera Barat 12 Agustus 1902. Beliau wafat di Jakarta 14 Maret 1980 pada usia 77 tahun. Bung Hatta menyusun konsep teks proklamasi bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Bersama Bung Karno dan Mr. Ahmad Subarjo. Ia ikut menandatangani teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia bersama Bung Karno. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia. Selain itu, beliau adalah Bapak Koperasi Indonesia. Ya, yang lain? Terima kasih. Akila. Siapa? Boleh, Ben? Ya, Ben, silakan dibaca sampai sini ya. Ahmad Subarjo lahir di Karawang, Jawa Barat 23 Maret 1496 dan wafat 15 Desember 1970.
Agak keras biar terdengar. Soekarni lahir di Blitar. Blitar, Jawa Timur 14 Juli 1916. Beliau wafat di Jakarta 7 Mei 1971 pada usia 54 tahun. Nama lengkapnya adalah Soekarni Kartodowirjo. Soekarni adalah salah seorang tokoh pemuda dan pejuang yang gigih melawan penjajah. Soekarni mengusulkan agar yang menandatangani teks proklamasi adalah Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia. Fatmawati yang bernama asli Fatimah lahir di Bengkulu pada tahun 1923 dan meninggal dunia Di Jakarta. pada tahun 1980. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan di Kalibata, Jakarta. Fatmawati menjahit bendera pusaka saka merah putih yang dikibarkan pada upacara proklamasi kemerdekaan Indonesia Jalan Pengasan Timur nomor 56 Jakarta. Teks proklamasi kemerdekaan diketik oleh Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh pemuda yang juga sangat berperan dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sayuti Melik mengetik naskah proklamasi setia ia sempurnakan dari tulisan tangan Bung Karno. Ya baik, terima kasih. Silakan duduk kembali ya. Kalian sudah mendengarkan teks bacaan yang dibaca oleh teman-teman kalian tadi secara bergantian, ya. Nah, dari teks yang sudah dibaca teman-teman kalian tadi, ya, Bapak mau tanya, kira-kira kalian bisa tidak membuat sebuah peta konsep, ya, atau peta pikiran menggunakan keenam unsur yang Bapak sebutkan di awal tadi? Bisa. Bisa? Ya. Apakah sudah mendapatkan informasi penting dari teks yang dibaca temannya tadi? Sudah. Apa perlu Bapak ulang lagi? Tidak, ya. Nah, baik. Kalau memang sudah jelas dan tidak perlu diulang lagi, ya. Sekarang Bapak minta silakan kalian buka LKPD-nya, ya. Silakan dibuka LKPD 2. Ya. Di LKPD 2. Buka. Yang satunya lagi ya. LKPD 2. Ya, ini. Ada, ya. Bagus. Ya. Ya. Oke. Nah, perhatikan ya, sebelum kalian menulis peta pikiran pada LKPD, ya. Di situ ada perintahnya, ya, setelah membaca teks proklamasi kemerdekaan Indonesia, ya. Informasi penting apa yang sudah kalian dapatkan tadi, ya. Pasti kalian bisa menemukan menggunakan peta pikiran, ya, pada teks proklamasi kemerdekaan Indonesia tadi. Jadi Bapak minta silakan kalian tuliskan di situ
Ya, bagus. Ya. Yang sudah siap dibaca-baca lagi ya. Dibaca-baca lagi supaya tidak ada kesalahan. Ya. Sudah, Pak. Adik sudah siap? Jadi baca lagi ya, Adik ya. Sambil menunggu temannya yang lain. Ini Abel, masih ada 2 lagi. Ya, Pak. Sudah siap, bagus. Olive sudah siap. Dibaca-baca lagi ya sambil menunggu temannya yang lain. Ya, bagus. Ya, yang sudah siap boleh diletakkan alat tulisnya sambil menunggu temannya yang lainnya. Dibaca, kalau sudah siap kami koreksi kembali. Ya, sudah siap. Ya, bagus. Ya, bagus. Mudah boleh sini aja tak apa-apa ya. Oke, siap Pak ya? Oke, sudah siap semuanya? Ya, baik. Semua sudah menemukan atau semua sudah selesai mengerjakan membuat peta pikiran dari teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sekarang seperti tujuan pembelajaran kita tadi, dari peta pikiran yang kalian buat berdasarkan informasi penting dari teks bacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia, Bapak minta silakan kalian kembangkan ya menjadi sebuah paragraf menggunakan bahasa kalian sendiri. Tetapi ingat, informasi penting ya harus sesuai dengan teks bacaan yang dibaca tadi atau teks bacaan yang sudah kalian dengar. Paham? Ingat ya, dalam penulisannya tetap gunakan penulisan yang rapi, ejaannya benar, tanda bacanya sesuai, dan tetap menggunakan kosakata baku. Paham sampai sini? Paham, Pak. Kalau sudah paham, silakan dilanjutkan untuk membuat teks paragraf pada kolom di bawahnya. Ya, lanjut membuat sebuah paragraf pada kolom yang ada di bawahnya. Nanti Bapak minta perwakilan 2 orang saja ya untuk maju ke depan untuk membacakan hasil karangannya, ya.
Kalau ada hal yang lupa, ada hal yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan ya. Ingat setiap pengerjaan LKPD selalu Bapak nilai ya, sesuai dengan nomor observasinya ya. Apa yang kamu buat harus ada ke-6 unsur itu tadi ya. Ke-6 unsur pertanyaan itu tadi harus ada dalam teks paragraf yang kalian buat. Ya, sudah siap semuanya? Sudah, Pak. Oke, baik. Karena semuanya sudah siap, Bapak minta 2 orang di antara kalian yang berani, ya, siapa yang berani membacakan hasil dari pengembangan peta pikiran yang kalian buat untuk maju di depan. Ayo, siapa dulu? Ari, boleh. Ari, silahkan duluan. Yang lain Bapak minta perhatikan ya. Ya, diperhatikan, tetapi di tanda bacanya diperhatikan juga ya. Oke, yang lain Bapak minta perhatikan ya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa peristiwa yang terjadi? Lebih keras lagi biar terdengar suaranya. Mengapa proklamasi sangat penting? Ya ini aja nak, yang dikembangkan. Ya. Indonesia dinyatakan merdeka setelah Insinyur Soekarno membacakan teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan menjadi penting karena membuat Indonesia menjadi negara berkedaulatan dan Diperhatikan temannya baca. bermanfaat. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo adalah tokoh yang menyusun teks proklamasi. Setelah teks proklamasi diketik oleh Sayuti Melik dan bendera merah putih dijahit oleh Fatmawati, Insinyur Soekarno membaca teks proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Iya, bagus. Ya, tepuk tangan untuk Ari ya. Nah, itu adalah hasil pengembangan dari peta pikiran mengenai informasi penting yang sudah Ari buat. Yuk, selanjutnya siapa lagi yang berani? Ya, oke. Olive, ya. Baca yang keras supaya semuanya juga bisa mendengar ya. Proklamasi kemerdekaan Indonesia memberi makna yang sangat penting karena setelah membacakan teks proklamasi, Indonesia sudah merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Teks proklamasi kemerdekaan disusun di rumah Laksamana Tradisi Maida. Adapun tokoh yang mengusulkan yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan Mr. Ahmad Subarjo. Teks proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Insinyur Soekarno atas nama bangsa Indonesia setelah diketik oleh Sayuti Melik. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Olivia ya. Ya. Baik anak-anak Bapak semua, ya untuk mengukur keberhasilan pembelajaran kita hari ini, ya kita akan melakukan evaluasi, ya. Nah, Bapak akan membagikan lembar evaluasi satu persatu kepada kalian. Silakan dikerjakan. Jangan lupa identitasnya, nama dan kelas, ya. Kita diisikan pada lembar evaluasi, ya. Oke. Nah, jelas situ tulisannya? Jelas ya. Oke, sekarang Bapak minta silakan dikerjakan lembar evaluasi tersebut. Ya. Ya. Kerjakan, jangan lupa nama ditulis,
Dibaca dengan teliti pilihan gandanya. Kalau sudah menemukan jawabannya langsung disilang ya. Ya, itu Romawi 2. Yang Romawi 2 itu kalian buat peta pikiran ya, peta pikiran, tetapi di situ temanya mengenai tumbuhan. Ya, bebas tumbuhan apa saja terserah kalian. Sudah Pak. Sudah siap, Arik? Sudah Pak. Arik sudah siap? Sudah Pak. Yang lain sudah? Sudah siap? Kalau sudah siap, Bapak ambil. Arik sudah siap? Arik sudah? Abel? Sudah siap juga? Ya. Ini sudah siap? Ya, baik. Ya. Nah, baik anak-anak Bapak semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak ingin bertanya, ya, apakah masih ada materi yang belum dipahami? Semuanya sudah jelas? Sudah Pak. Sudah paham? Sudah Pak. Kalau memang semuanya sudah paham, ya, Bapak ingin bertanya, siapa yang bisa menyimpulkan materi pembelajaran hari ini? Pak. Ya, Abel dulu, Abel. Abel, apa Abel? Tumbuhan beradaptasi adalah untuk melindungi diri. Iya, bagus. Tujuan tumbuhan beradaptasi adalah untuk melindungi diri. Siapa lagi? Ya. Arik? Tumbuhan berdasarkan habitatnya dibedakan menjadi 3, Aha. yaitu hidrofit, saprofit. Iya, berdasarkan adaptasinya tumbuhan itu dibedakan jadi 3 ya. Ada hidrofit, dan xerofit. Ada lagi? Ya, Pak. Ya. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri. Iya, bagus Olivia. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup menyesuaikan diri dengan. Iya, bagus. Abel? Iya, apa? Cara mencari informasi penting menggunakan daftar pertanyaan. Iya, kata Kaila, cara menentukan informasi penting adalah menggunakan daftar pertanyaan. Ya, jadi apa semua yang sudah kalian kemukakan itu adalah semuanya benar. Ya, apa yang sudah disampaikan Arik, Abel, Akila, Olivia, itulah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Baik anak-anak Bapak semua, untuk tugas kalian di rumah, ya, untuk tugas kalian di rumah, Bapak minta, ya, kalian menemukan, ya, kalian menemukan tumbuhan yang ada di sekitar lingkungan rumah kamu atau di sekitar lingkungan kamu, ya, kamu tuliskan, ya, bagaimana cara beradaptasinya, lalu bagaimana ciri khusus dari tumbuhan tersebut. Boleh bertanya dengan orang
ataupun dengan kakak atau abang kalian. Paham dengan tugasnya? Baik, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, Bapak minta salah satu untuk memimpin doa. Boleh? Ya, boleh. Sebelum mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih untuk anak-anak Bapak semuanya. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan apa ilmu yang sudah Bapak sampaikan kepada kalian bisa kalian terima dengan baik. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum